Apakah seorang fotografer itu harus punya harga standar biar katanya nggak mengganggu harga pasaran gitu ya guys ya. Nah oke, di video kali ini kita bakal bahas hal ini. Jadi tonton terus Videonya, kita intro dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika di channel YouTube Iko Dika. Nah guys, kebetulan hari ini kita syutingnya di kamar. Kebetulan lagi di Dumai ya, lagi ada job di sini. Kita nginep di Hotel Patra Dumai dekat Gilang ya guys. Jadi di sini tuh adalah hotel favorit kalau ke Dumai. Kalau ke Pekanbaru kita pasti di Prime Park. Kali ini saya bakal bahas dari sudut pandang saya ya. Apakah penyedia jasa itu harus punya harga standarnya gitu. Penyedia apakah penyedia jasa itu harus menyamakan harganya? Apakah contohnya kalau di saya fotografer ya, apakah si fotografer ini harganya harus segini biar tidak menjatuhkan harga. Nah, sebelum kita bahas mengenai kestandaran harga, kita harus tahu dulu apa yang kita jual. Kalau di fotografi, di fotografer wedding, yang kita jual itu bukan cuman barang. Jadi yang kita jual itu ada experience. Jadi semakin tinggi pengalaman, semakin mahal pasti bayarannya. Karena ya pengalaman itu gak bisa dibeli dengan murah. Mungkin seminar-seminar tidak bisa menandingi pengalaman kita di lapangan, karena kita langsung yang merasakannya gitu ya guys ya. Terus sebagai penyedia jasa, yang kita jual tuh bukan cuman experience kita dan bukan juga dalam berbentuk barang tadi, cetak foto ataupun album. Di situ juga kita menjual yang namanya keramah tamahan kita, skill foto kita. Jadi kita nggak bisa bikin harga itu ada standarnya. Namanya aja jasa. Tergantung kita mau kasih mahal, tergantung kita mau kasih murah. Murah itu dalam artian ya relatif sih. Kalau saya memang pengalaman motret wedding yang aktif dari 2018 sampai sekarang, saya ngerasa kalau hasil foto saya itu belum ada apa-apanya dibandingkan sama hasil foto kawan-kawan. Bukan berarti saya memurahkan harga foto karena harga paket, karena sebenarnya kalau murah itu kan relatif. Contohnya nih, 5 juta bagi orang yang ini murah, sementara orang yang ini 5 juta itu mahal. Kita nggak bisa, kalau saya lebih memilih market yang istilahnya untuk menengah ke bawah ada. Jadi saya bikin paket reguler, terus saya juga bikin paket premium yang istilahnya high class. Jadi ya saya bedakan pasti. Kalau premium ya kita treatmentnya premium. Nah terus apakah kita bisa ngebikin harga itu jadi standar gitu? Misalnya, oh kalau fotografer di Duri minimal harga standarnya 5 juta ya, di bawah 5 juta nggak bisa. Itu tuh namanya menjatuhkan harga foto. Saya bingung sih kenapa masih ada di tahun 2020 orang masih punya statement kayak gini gitu. Apakah dia nggak mikir pekerjaan ini tuh tentang jasa, bukan tentang jual barang. Contohnya misalkan gini, orang jual laptop misalkan harganya 20, terus tiba-tiba kita jual 15, ya itu namanya menjatuhkan harga. Karena barang tadi tuh ada harga pokoknya dari pabriknya, sementara kita penyedia jasa nggak ada. Kalau kita pikir untung dari biaya produksi, itu untung kita, kalau kalian hitung, kita cuma ngambilnya tipis. Jadi kita ambil untung besar itu memang di jasa kita. Karena yang paling penting itu di fotografer adalah memang pengalaman dia, jasa dia tuh yang dibayar mahal, bukan harga cetak fotonya. Kalau kita terlalu mahal ngambil untung di cetak fotonya kan nggak logis juga kan. Nah saya bingung kenapa masih ada orang yang sampai sekarang berpikiran kayak gitu. Apakah dia tidak kita harus satu pikiran dulu, bahwa sebenarnya kita nggak bisa hanya memikirkan logika. Kalau memang kawan-kawan misalkan main di harga tinggi, ya biarkan kawan main yang harga di bawah. Karena nggak semua orang mampu ngebayar kita 5 juta ke atas kan. Coba kembalikan ke diri kita masing-masing. Apakah kita terlahir dari orang kaya? Apakah keluarga kita sederhana? Apakah keluarga kita berkebutuhan khusus? Anggap saja misalkan, karena saya ini berasal dari orang yang istilahnya sederhana. Jadi dari kecil ayah saya udah nggak ada. Jadi kita udah biasa ngalamin yang namanya tuh kekurangan uang gitu. Nah jadi saya paham, nggak semua orang sanggup. Apakah orang di kampung-kampung misalkan sanggup bayar kita sampai harganya segitu. Nah sementara kawan-kawan fotografer kita nih, yang sebagian itu tuh masih ada nempel sama vendor-vendor pelaminan. Dan saya pun nggak keberatan sama mereka ngasih harga 1 juta. Itu tuh nggak sampai setengah dari harga paket foto kita gitu. 1 juta
untungnya berapa ratus cuman ya kan, sementara kita jobnya berapa kali seminggu. Tapi ya memang kayak gitu, karena mereka udah ketergantungan dengan pelaminan tadi, si vendor tadi. Mereka nggak bisa nyari job individual. Kalau kayak kita kan alhamdulillahnya bisa nyari job individual. Jadi kita bisa, kalau harga kita ngerasa skill kita nambah, ya kita mau naikin harga paket fotonya, ya terserah kita, karena kita individual. Nah, kalau kita bikin harga standar, lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang tadi joinan sama pelaminan? 1 juta nih, anggaplah dia ngikut mau nih, oke bang, kita setuju untuk ngikut 5 juta katanya. Nah, pertanggungjawaban kita apa? Apakah ketika kita kasih orang itu, paksa orang itu di harga 5 juta, terus dia kehilangan jobnya, apakah kita bertanggung jawab? Minimal untuk makan dia sebulan? Kan tidak kan? Jadi untuk apa kita ngatur yang bukan urusan kita gitu guys. Jadi kalau menurut saya paket tuh masing-masing, itu urusan dapur. Yang kita urus kalau memang seandainya kita ingin satu kesatuan, yang sebenarnya yang pertama kali itu menurut saya adalah bukan meratakan harga foto, bukan meratakan harga paket, karena setiap jasa tuh beda-beda guys, beda-beda. Contohnya ini kamar hotel nih, saya nginap di sini, ini harganya misalkan contohnya 300. Kalau saya mau yang lebih bagus, saya sewa yang 1 jutanya, yang lapang. Kalau 300 saya dapat dikit, kamarnya kecil ya, pas untuk berdua kan. Nah, kembali lagi dengan jasa ya kayak gitu. Kalau kita pengen yang, kalau si kliennya mampunya segitu, ya ini fotografernya, kawan-kawan yang ini, yang tadi tuh. Kalau dia punya duit lebih, kalau dia mampu mendatangkan orang dari Jakarta, nah gimana kita bilang kalau harga kita yang paling standar? Coba kita cek ke Jakarta misalkan, atau ke ibu kota, paket foto minimal sekarang 7 jutaan. Kita sementara di sini masih main di 2,5-3 juta. Berarti kita di bawah standarnya orang itu, ya kan? Kenapa? Karena kita di kota kecil. Nah, sama kayak kawan-kawan kita yang lain, dia juga mainnya di sana. Jadi kita jangan sampai ikut campur urusan dapur orang, tapi ketika orang tuh jadi nggak bisa ngelawan gitu, jadi akhirnya ngikut, orang tuh kehilangan jobnya. Apakah kita bertanggung jawab? Tidak mungkin bertanggung jawab. Karena oleh karena itu menurut saya sih, kalau kita ingin peduli terhadap fotografer nih, teman-teman fotografer nih, yang pertama kita lakukan adalah sharing session. Menurut saya kayak gitu. Jadi nggak perlu kita meratakan harga paket, ini kemurahan, ini kemahalan. Yang paling pertama itu adalah sharing session. Karena menurut saya percuma aja ngumpul-ngumpul kalau cuman buat ini job paling banyak, ini si job paling mahal, ini si gear paling mantap. Ya ke umurnya gitu kan, kita sekarang nih rata-rata udah nikah pasti, ya kita butuh nafkahin istri kita, anak kita gitu kan. Jadi yang paling pertama kalau bagi saya kerja itu adalah lagi ada ya gas gitu. Yang penting kita tuh nggak ngejatuhin FG lain. Kita nggak cari job dengan jangan pakai yang si A karena si A nggak bagus gitu. Jangan pakai yang si B karena si B nggak bagus. Atau pakai saya aja, saya paling mantap di duri, saya paling ini. Ya kalau gitu namanya itu lebih parah daripada meratakan harga paket tadi. Nah mungkin itu aja sharing dari saya mungkin kan. Mungkin nih sedikit ini aja, mungkin kawan-kawan juga yang masih bermasalah sama harga paket orang lain, ya saya mau bilang, kalau ingin ikut campur sama harga paketnya, kalau dia kehilangan job, apakah kita bakal bertanggung jawab gitu. Jadi orang yang main misalkan orang yang udah biasa main, contohnya kayak beli baju lah. Kalau orang yang biasa beli baju kalau di Duri di Pasar Mandau, ngapain kita orang Pasar Mandau tuh kita suruh dia bikin jual harga bajunya harga Matahari, kan nggak nyambung gitu. Karena ada harga, ada kualitasnya tadi gitu. Nah mungkin itu aja. Mungkin buat saya sih yang paling terpenting adalah ketika kita menjumpai suatu persoalan, coba pikir jangan cuman dengan logika, coba rasakan juga dengan hati. Apa dampaknya, apa ke belakangnya, kenapa orang ini seperti ini, kenapa orang itu seperti itu gitu. Nah mungkin itu aja video dari saya hari ini. Semoga video ini ada manfaatnya ya guys ya. Mungkin kalian banyak yang nonton nggak sampai habis, tapi saya terima kasih buat yang nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Keep solid buat kawan-kawan fotografer. Saya harapnya sih jangan ribut hanya karena kita ngerasa si paling mahal gitu, kita ngerasa si paling banyak job. Mungkin itu aja, kita close video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.